Al-ilmu bil kalami jahlun. Salafi Wahabi semangatnya berapi-api menyalahkan ilmu kalam dan filsafat. Belajar ilmu filsafat itu adalah sebuah kebodohan. Tapi lucunya, dia mengartikan lafaz ilmu kalam dengan filsafat. Ternyata dia tidak tahu perbedaan ilmu kalam dan filsafat. Kalam beda nggak nih filsafat? Beda langit dan bumi, siang dan malam. Lalu siapa yang bodoh? Hahaha. Salafi Wahabi sangat membenci pada ilmu kalam dan filsafat. Bahkan kata mereka, orang yang belajar ilmu kalam dan filsafat adalah orang yang bodoh. Menurut mereka, beragama tidak butuh pada ilmu kalam dan filsafat. Mempelajari ilmu kalam dan filsafat bisa menyebabkan seseorang sesat dan menyesatkan. Apa yang mereka sampaikan menunjukkan betapa dangkalnya pikiran mereka dalam beragama. Mereka juga menyamakan antara filsafat dan ilmu kalam. Redaksi ilmu kalam yang ditulis para ulama mereka terjemahkan dengan filsafat. Padahal ilmu kalam dan filsafat sangat berbeda. Sumber beragama yang salah juga adalah beragama dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Menurut Buya Ar-Razi Hashim, Salafi Wahabi yang menyamakan antara ilmu kalam dan filsafat adalah orang yang paling bodoh, karena kedua disiplin ilmu ini memang sangat berbeda. Betapa jahilnya yang menerjemahkan hukmi fi ahli kalam. Hukumku terhadap kalam itu berarti hukumku terhadap orang yang belajar filsafat. Lalu apa sajakah perbedaan ilmu kalam dan ilmu filsafat? Dilansir dari halaman FB An-Najah Center Sidogiri, Kiai Haji Muhammad Idrus Romli menjelaskan dengan gamblang perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat. Menurut Kiai Idrus Romli, memang tidak sedikit penganut Salafi Wahabi yang berpandangan negatif terhadap ilmu kalam yang menjadi wadah kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pandangan negatif ini dilandasi oleh asumsi mereka bahwa ilmu kalam itu identik dengan ilmu filsafat yang dianggap negatif oleh kalangan para ulama. Sehingga pada gilirannya, anggapan negatif tersebut berlaku pula terhadap ilmu kalam. Untuk menjernihkan persoalan ini, di sini kita perlu mempertanyakan, benarkah asumsi bahwa ilmu kalam itu identik dengan ilmu filsafat? Benarkah asumsi Salafi Wahabi bahwa ilmu kalam itu sama dengan ilmu filsafat? Sebenarnya, anggapan negatif terhadap ilmu kalam karena alasan ilmu kalam itu identik dengan ilmu filsafat Yunani adalah berangkat dari ketidakpahaman Salafi Wahabi. Mereka tidak faham hakikat ilmu kalam. Mereka juga tidak faham perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat. Padahal apabila difahami dengan benar, ilmu kalam itu berbeda dengan ilmu filsafat. Dengan kajian yang mendalam akan ditemukan sekian banyak perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat. Perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat tersebut meliputi metodologi atau manhaj, karakter penelitian, objek, serta tujuannya. Pertama, dari segi metodologi, kalau dikaji dengan seksama, para filsuf membicarakan eksistensi Allah, para malaikat, dan lain-lainnya hanya dengan berlandaskan pada pemikiran dan rasio belaka. Mereka menjadikan akal sebagai pokok bagi keyakinan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip yang dibawa oleh para nabi. Mereka tidak mengikatkan dirinya dengan upaya rekonsiliasi antara teori rasional dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh para nabi. Hal ini berbeda dengan para ulama tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ulama ahli kalam yang membicarakan hal-hal tersebut.
Menurut ulama tauhid, akal adalah sarana yang dapat membuktikan kebenaran ajaran-ajaran agama, bukan sebagai fondasi atau tolak ukur bagi keyakinan dalam beragama. Artinya, ulama ahli kalam menggunakan akal untuk membuktikan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi adalah benar. Ulama ahli kalam tidak menjadikan akal sebagai penentu kebenaran. Kedua, dari segi objek atau maudhu. Kalau kita amati objek yang menjadi materi kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam adalah meliputi akidah-akidah yang diterima dari syariah. Dalam pandangan ahli kalam, ajaran-ajaran yang diterima dari syariah itu dianggap sebagai sesuatu yang aksioma, yang menjadi titik permulaan kajiannya. Hal ini berbeda dengan para filsuf, di mana mereka tidak memulai kajiannya dari hal-hal yang aksioma. Karena dalam asumsi mereka, kebenaran itu masih misterius dan belum diketahui secara pasti ketika kajian mereka dimulai. Karenanya, para filsuf membuat perangkat-perangkat rasional untuk menelusuri dan mencari kebenaran dan tempat kebenaran tersebut berada. Ketiga, dari segi tujuan. Bila kita perhatikan tujuan bidang studi ilmu kalam, akan kita dapati bahwa seorang ahli ilmu kalam memiliki tujuan yang konkret, yaitu bertujuan memperkokoh dan memperkuat akidah yang menjadi keyakinan dalam agama. Hal ini berbeda dengan seorang filsuf yang tujuan penelitiannya masih belum jelas, yaitu mencari kebenaran seperti apapun bentuknya. Dari pemaparan di atas, sudah jelas perbedaan antara ilmu kalam yang biasa dipelajari oleh santri Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ilmu filsafat. Oleh karenanya, bisa kita pahami, dalam konsep ilmu kalam, para ulama menjadikan akal sebagai sarana untuk memahami kebenaran agama. Dengan ilmu kalam, para ulama berhasil membungkam pemikiran Mu'tazilah. Mengingkari ilmu kalam atau bahkan menyesatkan ilmu kalam berarti beragama tanpa akal. Akal dalam agama memang tidak bisa dijadikan patokan, karena akal harus ikut kepada teks atau nas Al-Quran dan hadis. Sebagai catatan penting, Ustadz Salafi Wahabi petantang-petenteng menyesatkan ilmu kalam dan ilmu filsafat. Tetapi mereka tidak paham perbedaan ilmu kalam dan ilmu filsafat.